Halo semuanya, perkenalkan saya dengan Bella Maria Suteja, mahasiswa Universitas Pelita Harapan, jurusan Hubungan Internasional. Kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai rangkuman materi dari bab 1 sampai dengan bab 7 mengenai keamanan internasional. Baik, untuk pertama-tama, pada materi pada materi minggu pertama, kita belajar mengenai konsep keamanan menurut Barry Buzan. Keamanan itu tidak netral. Barry Buzan menekankan di sini bahwa keamanan bukan sesuatu yang otomatis dan objektif. Keamanan adalah hasil konstruksi sosial dan politik. Artinya, suatu isu tidak langsung dianggap ancaman hanya karena berbahaya. Ia menjadi ancaman keamanan ketika dipersepsikan sebagai ancaman eksistensial terhadap sesuatu yang dianggap penting untuk dilindungi. Atau referen objek, misalnya negara, masyarakat, identitas kolektif, ataupun manusia. Buzan memperluas cakupan keamanan melalui pendekatan sektoral. Keamanan bisa dilihat dari sektor militer, politik, ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Dengan cara ini, keamanan tidak lagi terbatas pada perang, tetapi juga menyangkut stabilitas ekonomi, ketahanan sosial, konflik identitas, hingga krisis lingkungan yang bisa mengancam kelangsungan hidup. Namun, yang paling penting dari Buzan adalah konsep sekuritisasi atau securitization. Sekuritisasi menjelaskan bahwa isu menjadi keamanan ketika aktor politik membingkainya sebagai ancaman besar dan audiens menerima narasi itu. Saat isu berhasil disekuritisasi, negara atau aktor politik mendapatkan legitimasi untuk mengambil tindakan luar biasa, bahkan melampaui prosedur normal. Ini bisa berguna untuk merespon ancaman nyata tetapi juga berbahaya, karena bisa menjadi alat kekuasaan membenarkan pembatasan kebebasan, diskriminasi, atau kontrol berlebihan. Jadi sejak awal, Buzan sudah menunjukkan bahwa keamanan bukan hanya soal perlindungan, tapi juga soal bagaimana kekuasaan bekerja melalui label ancaman. Kemudian materi minggu kedua membahas mengenai teori hubungan internasional dalam menjelaskan keamanan, yaitu realisme, liberalisme, dan juga konstruktivisme. Keamanan internasional bisa dipahami berbeda tergantung teori yang digunakan. Realisme memandang dunia internasional sebagai sistem anarki. Tidak ada otoritas global yang benar-benar bisa memaksa semua negara taat. Karena itu, negara menjadi aktor utama dan tujuan utama negara adalah untuk bertahan hidup. Ancaman utama datang dari negara lain, karena niat negara lain tidak pernah bisa dipastikan. Akibatnya, negara mengandalkan kekuatan, militer, aliansi, deterrence, dan logika balance of power. Realisme menjelaskan mengapa persaingan strategis tetap muncul walaupun ada kerjasama internasional. Liberalisme punya pandangan lebih optimis. Walaupun dunia anarki, negara tidak selalu harus konflik. Keamanan bisa dibangun lewat kerjasama, institusi internasional, aturan bersama, diplomasi, dan interdependensi ekonomi. Dalam liberalisme, konflik bisa dicegah karena kerjasama menciptakan keuntungan bersama. Dan perang menjadi terlalu mahal untuk dilakukan. Liberalisme juga relevan untuk ancaman modern seperti pandemi dan krisis iklim, karena ancaman ini tidak bisa diselesaikan oleh satu negara saja. Konstruktivisme menekankan bahwa ancaman tidak selalu objektif, melainkan dibentuk oleh ide, identitas, norma, dan persepsi. Negara tidak hanya bereaksi terhadap kekuatan material, tetapi juga pada siapa yang dianggap kawan dan siapa yang dianggap lawan. Karena itu, keamanan bisa berubah ketika norma dan identitas berubah. Di sini terlihat keterkaitan konstruktivisme dengan sekuritisasi. Ancaman bisa menjadi besar karena dibentuk oleh narasi dan legitimasi politik. Dari tiga teori ini terlihat bahwa keamanan tidak bisa dijelaskan dengan satu lensa saja, karena dunia keamanan modern semakin kompleks dan aktornya semakin banyak. Kemudian kita lanjut pada materi ke
minggu 3, yaitu Neo-Hobbesian versus Neo-Kantian. Dunia keamanan campuran, Seeing the Eleven. Neo-Hobbesian melihat dunia internasional tetap penuh konflik dan ancaman serius. Sistem internasional masih anarkis dan kekuatan militer tetap penting. Ancaman seperti terorisme, proliferasi senjata pemusnah massal, dan negara gagal tidak bisa diatasi hanya dengan norma atau institusi. Dalam cara pandang ini, negara besar seperti Amerika Serikat harus mempertahankan keunggulan militer dan siap menggunakan kekuatan koersif demi stabilitas global. Tapi penulis juga menekankan sisi neo-Kantian, yaitu pandangan bahwa kerjasama, institusi aturan internasional, dan legitimasi multilateral adalah aset yang strategis. Keamanan jangka panjang tidak bisa dicapai hanya lewat dominasi militer, tetapi juga lewat aliansi dan pembagian beban dengan sekutu. Intinya, dunia pasca perang dingin bukan hanya Hobbesian atau Kantian. Dua logika ini berjalan bersamaan. Strategi keamanan efektif adalah mampu menyeimbangkan kekuatan dan kerjasama. Jika terlalu Hobbesian, negara bisa kehilangan legitimasi. Jika terlalu Kantian, negara bisa mengabaikan ancaman yang nyata. Kemudian kita masuk dalam materi minggu keempat, yaitu Traditional Security. Negara sebagai pusat keamanan. Traditional security adalah pendekatan yang paling klasik dan paling dekat dengan realisme. Pendekatan ini memandang bahwa objek utama keamanan adalah negara. Tujuan utamanya adalah menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan stabilitas politik. Ancaman yang diperhatikan bersifat eksternal dan militer, invasi, perang, konflik bersenjata. Instrumen utama traditional security adalah militer, aliansi, deterrence, dan balance of power. Cara berpikirnya sering zero sum. Peningkatan keamanan satu negara dianggap mengurangi keamanan negara lain. Traditional security menjelaskan banyak konflik besar seperti Perang Dunia, Perang Dingin, perlombaan nuklir, hingga konflik Rusia-Ukraina atau ketegangan Laut Cina Selatan. Tapi kelemahannya jelas, terlalu sempit, karena tidak bisa menjelaskan ancaman modern yang tidak selalu berbentuk perang. Traditional security juga berkembang dalam realisme modern. Offensive realism percaya negara aman jika menjadi sekuat mungkin dan menjadi dominan. Defensive realism percaya agresivitas berlebihan justru memicu respons negara lain dan membuat kawasan makin tidak stabil. Baik, kita masuk ke dalam teori minggu kelima, yaitu Non-Traditional Security, Human Security, dan Critical Security Studies. Perkembangan dunia modern membuat konsep keamanan melebar. Human Security atau UNDP 1994 memindahkan fokus dari negara ke manusia. Keamanan bukan hanya tidak ada perang, tapi juga perlindungan dari ancaman sehari-hari, seperti kemiskinan, kelaparan, penyakit, pengangguran, dan ketidakstabilan sosial. Dua konsep kunci, freedom from fear dan freedom from want. Dalam kerangka ini, pembangunan manusia dan keamanan saling terkait. Negara bisa tidak perang, tapi warganya tetap tidak aman karena kondisi hidup yang rapuh. Non-traditional security atau NTS menekankan bahwa ancaman modern sering lintas batas dan tidak bisa ditangani oleh satu negara saja. Ancaman seperti pandemi, perubahan iklim, migrasi paksa, konflik internal, dan krisis ekonomi membutuhkan kerjasama regional dan global. NTS juga mengakui bahwa aktor keamanan bukan hanya negara, tapi juga organisasi internasional, komunitas regional, NGO, dan masyarakat sipil. Lalu ada Critical Security Studies yang lebih tajam dan juga kritis. Pendekatan ini mempertanyakan keamanan sebagai konsep yang netral. Pertanyaannya bukan hanya apa ancamannya, tetapi siapa yang menentukan ancaman dan siapa yang diuntungkan. Critical security menunjukkan bahwa kebijakan keamanan bisa menjadi alat legitimasi kekuasaan. Ancaman sering dibentuk oleh wacana dan label politik. Saat isu disekuritisasi, negara bisa membenarkan kebijakan luar biasa yang mengorbankan hak sipil. Critical security juga memperkenalkan ide structural violence.
Ketidakamanan tidak selalu muncul dari kekerasan langsung, tetapi dari struktur sosial ekonomi yang timpang. Ketimpangan dan kemiskinan sistemik menciptakan kerentanan permanen, bahkan tanpa perang. Untuk merapikan pemahaman, materi ini juga bisa dikaitkan dengan Three Image Kenneth Waltz. Konflik dapat dijelaskan dari level individu, negara, dan sistem internasional. Waltz menekankan bahwa struktur sistem anarki mendorong security dilemma. Tapi dalam konteks modern, struktur ekonomi global juga bisa menciptakan ketidakamanan melalui ketimpangan dan kerentanan sosial. Pada minggu ke-6, kita belajar kita belajar tentang apa itu aktor keamanan, yaitu struktur versus agensi. Dalam memahami keamanan, kita tidak bisa hanya menyalahkan individu atau pemimpin karena materi ini menekankan konsep struktur, aturan, institusi, dan insentif yang membentuk perilaku secara sistemik. Struktur bekerja melalui rutinitas dan logika sistem yang dianggap normal. Sementara itu, agensi adalah kemampuan aktor untuk memilih dan bertindak. Tapi agensi tidak pernah berdiri sendiri karena selalu dibatasi oleh struktur. Artinya, pilihan aktor selalu berada dalam batasan tertentu. Implikasinya penting. Kegagalan kebijakan sering bukan karena individu tidak bermoral atau tidak kompeten, tetapi karena struktur membuat perubahan sulit. Reformasi tidak cukup dengan mengganti orang, tetapi perlu perubahan aturan main dan institusi yang mendasari sistem. Selanjutnya kita masuk pada materi minggu ke-7, yaitu minggu terakhir. Regionalisme dan keamanan internasional. RSCT dan securitization. Keamanan internasional juga sangat dipengaruhi oleh dinamika kawasan. Regionalisme dalam keamanan menjelaskan bahwa ancaman lebih cepat menyebar karena kedekatan geografis. Barry Buzan lewat Regional Security Complex Theory atau RSCT menyatakan bahwa interaksi keamanan cenderung mengelompok secara regional. Negara dalam satu kawasan saling terikat dalam pola ancaman yang saling mengunci. Jika satu negara memperkuat militer, negara tetangga merespons dan terbentuk dinamika interdependensi keamanan. RSCT juga menekankan konsep amity dan enmity. Pola kawan lawan dibentuk oleh sejarah konflik, rivalitas lama, sengketa wilayah, dan identitas. Ancaman tidak selalu ditentukan oleh siapa paling kuat, tetapi oleh siapa yang dianggap paling berbahaya berdasarkan pengalaman historis. Di sini, sekuritisasi kembali relevan. Isu keamanan di kawasan bisa membesar karena proses politik dan narasi ancaman yang diterima audiens. Sekuritisasi menjelaskan perubahan cepat. Isu tertentu bisa naik status menjadi ancaman utama dalam waktu singkat. Gabungan RSCT dan sekuritisasi membuat analisis lebih lengkap. RSCT menjelaskan pola keamanan kawasan yang relatif stabil dan berulang. Sekuritisasi menjelaskan bagaimana ancaman bisa berubah cepat karena narasi, legitimasi, dan audiens. Contoh yang dibahas adalah ASEAN sebagai RSC yang institusinya relatif lemah, tetapi normanya kuat dalam menghindari perang antar anggota. Namun, Asia Tenggara juga berada dalam tekanan Indo-Pasifik sebagai super kompleks, karena rivalitas AS-China menembus kawasan. Isu seperti Laut China Selatan menunjukkan bagaimana ancaman regional menjadi titik pertemuan kepentingan negara kawasan dan kekuatan besar. Dalam situasi ini, ASEAN sering berperan sebagai buffer untuk menjaga stabilitas dan ruang diplomasi. Dalam RSC, negara biasanya memilih strategi balancing, yaitu menahan dominasi kekuatan yang mengancam, kemudian bandwagoning, ikut kekuatan dominan untuk keuntungan atau perlindungan, kemudian ada hedging, menjaga banyak opsi di tengah ketidakpastian, ataupun strategi yang sering dianggap paling realistis di Indo-Pasifik. Strategi ini tidak permanen karena bisa berubah sesuai perubahan ancaman dan tekanan kawasan. Pada kesimpulannya, materi dari minggu pertama sampai dengan pada minggu ke-7, inti besar materi global security adalah bahwa keamanan internasional berkembang dari konsep tradisional berbasis negara dan militer menuju konsep yang lebih luas, multidimensi, dan juga politis.
Keamanan modern tidak hanya soal perang, tetapi juga soal bagaimana ancaman didefinisikan, siapa yang dilindungi, bagaimana struktur membentuk pilihan aktor, dan bagaimana kawasan menjadi arena utama interaksi keamanan. Karena itu, memahami keamanan internasional butuh gabungan lensa, kekuatan institusi, identitas, struktur, dan dinamika regional. Sekian presentasi dari saya, Bella Maria Suteja. Terima kasih.